dijadikan anak mempengaruhi. Selamat datang juga buat para tamu yang sudah datang, silahkan lambaikan tangan yang baru pertama kali bersekutu bersama dengan kader Kak Sam. Silahkan lambaikan tangan. Yuk sekelilingnya beri salam, beri energi buat para tamu kita. Silahkan. Yuk mari silahkan. Iya. Ya perkenalan. Oke. Perkenalkan, saya Lani mewakili Sahabat Always Ministry yang akan memandu acara hari ini selama 1,5 jam ke depan. Saat ini kita menggunakan Gedung Transformation Center Restorasi Kemah Daud milik GBI Daan Mogot yang dipimpin oleh Pak Pendeta Alex Leo. Terima kasih. Pintu keluar ada 1, kemudian toilet ada di sebelah belakang sana juga. Kalau berdesak-desakan di setiap lantai ada juga toiletnya. Kemudian di depan sana juga ada pameran. Pameran tersebut adalah usaha yang dikelola oleh kader Kak Sam yang salah satu value-nya adalah gereja yang low cost. Jadi Kak Sam sampaikan bahwa nih kita perlu jadi gereja yang low cost. Jadi full timernya tidak sibuk nunggu dapat PK. Seperti itu. Ya acaranya hari ini apa aja ya selama 1,5 jam? Yang pertama kita nanti akan energizer, kita akan beresprikeria. Kemudian kita berdoa dan Kak Sam akan memimpin acara, dilanjutkan kita diskusi per meja. Buat para tamu silahkan bertanya mengenai buku Kak Sam ataupun tentang pengkaderan. Dan para kader siapkan diri Anda menerima pertanyaan. Kalau pertanyaannya sulit, ingat kita belajar bersama, jadi kita bisa lempar ke Kak Sam untuk menjawabnya. Siap untuk bersenang-senang hari ini? Siang hari ini? Yuk, saya mau panggil sahabat saya Kak Lili untuk memimpin kita berenergizer. Mari silakan. Selamat siang semuanya. Saya kok ndredeg, saya ini berhadapan dengan para pendekar. Hormat dulu sama para pendekar. Hari ini kita mau bersenang-senang. Kita diajarkan sama Kak Sam, jika kita belajar, kita perlu merasa senang. Jadi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk bersenang-senang. Setuju? Oke, kalau setuju silakan bangkit berdiri semuanya. Saya hari ini akan mengajarkan Bapak Ibu semuanya untuk cara tepuk yang baru. Bukan tepuk jidat, bukan juga tepuk dada. Tapi tepuknya bernama 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk apa? Iya. Saya berikan contoh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa kita mulai? Bisa. Sekarang atau besok? Oh, sekarang, oke. Kita coba. Tepuk 1. Mantap. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, sekarang tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan duduk dulu, ada satu lagi. Mau? Mau. Sekarang caranya begini, jika saya bilang 1,
tolong tangan kanannya ditengadakan, gini. Ya. Jika saya bilang 2, telunjuknya ke kiri. Iya, seperti itu. Ada yang lubang-lubang, tolong lebih merapat dikit dong. Biar gimana gitu loh. Yang di meja saya yang 6, merapat Pak. Iya, merapat. Sudah? Oke, bagaimana kalau saya bilang 3? Kalau bilang 3, cepat-cepat yang tangannya ditengadakan begini, ditangkap. Ya, bisa semuanya? Bisa kita mulai sekarang? Oke, tangannya relax dulu. Relax. Pak, jangan asik dulu di sono. Relax dulu Pak, relax. Relax dulu, tangannya. Nah, itu dia. 1. 1 dulu gini Pak. Jangan pakai telunjuk dulu, nanti telunjuknya nanti. Sabar. Ya, 2. Ya betul, 2. Yang belakang. Sekarang 3. Siapa yang kena? Ayo ngaku siapa yang kena? Kita ulangi lagi. Ada yang gemes, ada yang enggak terima. Boleh Pak dicabut. Pokoknya jangan sampai kena begitu. Kalau peluang itu ditangkap Pak, kalau ini jangan ya. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya, satu kali lagi biar hot. Dah, relax dulu. 1, 2. Belum, sabar. Belum Pak, sabar. 3. 2 kali tepuk 5. Ya, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Thank you. Ya, silahkan Bapak Ibu duduk di tempat masing-masing. Saya akan undang Kak Paula untuk memimpin doa. Silahkan. Terima kasih, tadi kita udah bersenang-senang, sekarang serius. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you so much for today, Lord. Kami mengucap syukur untuk semua daripada kami bisa menghadiri peluncuran perdana dari buku Kak Sam. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Begitu besar kebaikan-Mu, begitu besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai acara kami ini, persekutuan kami ini dengan pengucapan syukur bahwa Engkau mengasihi setiap kami, bahwa Engkau hadir di tempat ini karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Paula. Sebelum saya undang Kak Sam, saya akan bacakan pantun. Yuk ya. Jalan setapak penuh bunga. Langkah ringan, hati gembira. Mari kita mulai persekutuan bersama. Dalam kasih Kristus yang bawa damai sejahtera. Ya. Saya mau undang Kak Sam, The Survivor, untuk memulai acara. Silakan Kak Sam. Boleh lambaikan tangan ke saya sambil senyum lalu bilang sebelahnya, senang duduk di samping kamu. Oke,
Supaya kita rileks, saya juga ikut duduk. Teman-teman, pada siang ini kita akan melewati 90 menit seperti yang Anda lihat. Saya akan pakai beberapa menit, lalu kemudian nanti apa yang kita akan lakukan lebih banyak di meja. Kenapa? Karena di tiap meja sudah ada fasilitator, asyir yang merupakan kader-kader yang kami lakukan pengkaderan. Nah, sesudah itu Anda di meja itu Anda bisa tanya apa saja. Kalau mereka nggak bisa jawab, itu salahnya mereka. Tapi mereka saya udah kasih tahu, kalau mereka nggak bisa jawab, jangan sampai jawab sembarangan. Bilang aja nggak tahu. Lalu nanti Anda bisa tanyakan ke saya. Dan kalau saya nggak tahu, saya akan kasih tahu juga, saya nggak tahu. Dan yang menarik nanti di meja para asyir ini ada yang sudah ikuti pengkaderan 1 tahun, 2 tahun, ada yang belasan tahun. Ada yang mengalami perubahan, ada yang masih setengah perubahan, ada yang mungkin belum. Dan mereka cerita apa adanya dan mereka kasih tahu apa adanya. Dan nanti ada satu surprise dari mereka untuk Anda terima informasi. Wajib ini wajib. Mereka wajib menceritakan kekurangan saya, satu kekurangan yang mereka perlu ceritakan ke Anda. Ya. Jadi kalau nanti Anda diceritakan kekurangan saya, jangan ada yang sakit jantung dan kaget. Karena ini salah satu proses pengkaderan yaitu kita to be authentic. Ya. Nah teman-teman, lalu kemudian saya akan memberikan question and answer, lalu kita worship dan kita akan ramah-tamah. Ya. Oke. Tujuan dari pertemuan ini adalah memperkenalkan semua model pembinaan yang saya sebut pengkaderan. Sebenarnya ini juga sama artinya dengan pemuridan. Tapi supaya kita enggak terjebak dengan apa yang ada di pikiran tentang pemuridan, saya menggunakan istilah lain, pengkaderan. Supaya kita bisa bertanya dan berpikir dengan cara lain. Dan kemudian ketika kita mau berbicara tentang pengkaderan, satu hal yang pasti adalah supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Salah satu tujuan adalah supaya kita kembali kepada kasih mula-mula dan kemudian Anda bisa mendengar kisah dan pertumbuhan dari teman-teman. Ya. Materi ini kita akan berikan ke Anda, jadi Anda nggak usah sibuk foto, nanti kita akan taruh di grup. Pengkaderan murid Kristus adalah sebuah penelitian dan pengembangan yang saya lakukan cukup lama, boleh dikata belasan tahun. Mengapa? Karena saya penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah gereja eklesia Kristus yang dikatakan tidak dapat dikalahkan alam maut itu masih ada atau akan ada? Atau tidak pernah ada lagi. Kenapa? Jangankan alam maut, uang saja sekarang bisa membubarkan gereja. Iya atau iya? Jabatan bisa membuat gereja berantakan. Dan banyak hal. Walaupun kita tutupi dengan alasan beda visi, beda ini, beda itu. Oke, tapi yang pasti gereja yang Kisah Rasul menunjukkan kepada kita bahwa mereka walaupun setiap hari ada dalam ancaman, kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa dan kehilangan apapun, herannya gereja itu makin hari makin tambah banyak dan tambah kuat. Ada faktor pembeda apa yang membuat kita semua hari ini saya ajak kita berpikir. Mengapa terjadi pasang surut kebangunan rohani? Dan pertanyaannya, siapa yang menunggu siapa? Banyak kali saya dulu mengajak jemaat untuk berdoa, menanti-nantikan. Seolah-olah kita tunggu Tuhan. Dan kita minta Tuhan mencurahkan rohnya. Dan kalau belum terjadi kebangunan rohani artinya Tuhan belum mencurahkannya. Pertanyaannya, sebenarnya kita menunggu Tuhan atau Tuhan menunggu kita? Itu sebabnya teman-teman, saya menyambut Anda ke dalam suasana ini dengan santai, dengan kekeluargaan.
Dan terima kasih untuk kehadiran Anda. Saya tidak sebut satu persatu, tetapi saya juga tadi udah berusaha keliling sambut Anda. Kalau belum, tolong dimaafkan, nanti saya akan coba kunjungi dan salaman lagi kepada Anda. Ada yang tamu undangan saya, tapi juga ada tamu yang diundang oleh para kader. Saya mengkader sekitar 30, tidak banyak, 10 pendeta dan 20 pengusaha berbagai profesi. Dan setelah tanggal 4 ini, kelompok pengkaderan ini kita bubarkan. Supaya apa? Supaya kita masuk masa pembelajaran berikutnya dan para kader mulai mengkader juga. Isi buku dari yang Anda terima, boleh saya lihat lambaian bukunya? Ya. Nah teman-teman, isi buku ini saya nggak jelaskan karena apa? Pertama sudah ada di buku, kedua nanti Anda bisa diskusikan dengan para fasilitator atau asyir. Saya ingin memberi kepada Anda 5 hal yang sangat utama yang saya ingin Anda betul-betul pahami apa yang kami lakukan. Yang pertama, pengkaderan murid Kristus ini sangat menekankan tentang kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Saya sinalir akhir-akhir ini sebagian besar bahkan dari gereja yang aliran Pentakosta karismatik belum lahir baru. Dulu saya nggak tahu, sekarang saya tahu. Dulu saya heran kenapa ada jemaat yang nggak suka doa, nggak baca Alkitab, nggak suka nginjil. Kita latih penginjilan, kita latih doa, kita latih baca Alkitab. Sekarang saya sedikit lebih yakin. Kenapa? Karena waktu saya lahir baru, saya langsung suka baca Alkitab. Lahir baru, saya rajin berdoa tanpa disuruh. Ketika saya lahir baru, tiba-tiba saya rajin untuk bersekutu. Apakah teman-teman ada yang mengalami yang sama? Betul begitu? Jadi kalau ada jemaat yang belum suka doa dan belum baca Alkitab dan belum suka bersekutu, jangan-jangan belum lahir baru. Silakan lakukan riset, tapi saya juga lakukan riset empiris beberapa. Saya tanya, kamu tahu pernah dengar lahir baru? Oh pernah Pak, kapan? Lagi dibaptis air. Jadi mereka mengertinya baptis air adalah lahir baru. Saya bilang gini, yang baptis engkau pendeta, yang melahirkan kamu bukan pendeta tapi Roh Kudus. Bisa saja pas baptisan air terjadi lahir baru. Lalu kemudian saya tanya, definisi dosa warisan apa? Kebanyakan mereka bilang dosa yang diwariskan. Nah teman-teman, saya nggak menjelaskan itu, nanti ada di buku. Tapi yang pasti, bahkan para pengurus, para pemimpin, para pengoperasi, saya sebut pengoperasi gereja yang menjalankan tugas, menjalankan operasional gereja, melayani dan sebagainya, sebagian belum lahir baru. Saya suka tanya tentang hal ini, lalu mereka bilang, iya Pak sekarang saya udah ada perubahan dikit kok. Jadi mereka identifikasi bahwa lahir baru itu kalau mereka sudah berubah. Ya. Nah teman-teman, itu sebabnya akhirnya kita menemukan sebuah jawaban. Kenapa kebangunan rohani menjadi pasang surut? Karena semua gereja pada awalnya mereka terdiri dari orang-orang yang alami lahir baru. Mau aliran apapun, mau HKBP, mau GKI, mau Gemim, semua gereja dimanapun. Saya percaya dilahirkan karena ada sekelompok orang yang mengalami sesuatu, lalu api itu menyebar, lalu kemudian mereka mengalami kebangunan rohani. Tapi kemudian masuk ke dalam pola yang sama, yaitu fokus kepada organisasi, fokus kepada kegiatan. Dan itu kebetulan saya juga pernah alami waktu tahun 80-an. Sekarang saya mau tawarkan kepada tubuh Kristus yang ada di sini, mari kita kembali untuk bukan memikirkan yang lain dulu, tapi pastikan kita semua siap menjadi bidan lahiran kembali dari bayi-bayi rohani. Kenapa kita jadi bidan? Karena bukan kita yang melahirkan. Siapa yang percaya bahwa kita tidak suruh, tidak minta pun, Tuhan pasti melakukan kelahiran kembali. Siapa yang percaya? Tapi masalahnya, apakah gereja siap dengan bidan-bidan yang follow up? Saya pernah terlibat dengan KKR Renhan Bogge tahun 90-an. Banyak orang
yang masju altar call dicatat. Lalu ketika kita delegasi gereja-gereja, ternyata gereja-gereja nggak siap dengan follow up. Yang disebut follow up, datanglah hari Minggu ini jadwalnya. Dan mereka tawarkan jadwal cell group, tawarkan kebaktian minggu, dan nggak ada namanya one on one. Nah itu sebabnya pengasuhan one on one kita sangat tekankan. Di sini ada seorang pendeta, boleh berdiri, Yohanes Tanu. Yohanes Tanu ini menggembalakan gak banyak, cuma 50 orang. Silakan duduk. Dia pengusaha yang menggembalakan juga. Dan dia pastikan jemaat yang masih muda, mahasiswa, kalau mereka menikah tidak menikah dengan banyak utang atau miskin atau cicilan banyak, tapi ekonominya baik, pernikahannya baik. Saya terinspirasi dengan one on one yang ditangani. Ya. Dan nanti kita diskusikan di meja. Lalu kemudian faktor yang ketiga yang penting di dalam kebangunan rohani ini adalah masalah being, doing, dan having. Seringkali umat Tuhan sekarang lebih tertarik kepada having dan doing. Tuhan berkatilah, Tuhan sembuhkanlah. Jadi kita lebih mencari apa yang Tuhan kerjakan daripada mencari diri Tuhan. Teman-teman, kebangunan rohani akan semakin berkobar kalau kita bukan datang kepada Tuhan mencari doing dan having, tapi kita mencari dirinya. Di pengkaderan kita lakukan yang namanya menolong kader-kader kita menampakkan buah roh. Kenapa saya bilang menampakkan? Karena menghasilkan buah roh itu adalah karya Roh Kudus. Tapi buah roh tidak dapat tampak ketika rekaman-rekaman dalam tubuh ini lebih dulu muncul. Contohnya, saya waktu 20 tahun jadi pendeta, buah roh dalam diri saya ada yang namanya sabar. Tapi rekaman dalam tubuh saya begitu ada yang menjengkelkan, yang keluar lebih dulu rekamannya, yaitu apa? Marahnya. Jadi saya jadi pendeta tapi juga suka marah. Nah dulu saya tertuduh, waduh saya nih hamba Tuhan yang gimana ya. Sampai akhir yang emosional. Sampai akhirnya kemudian saya belajar bahwa ternyata sebenarnya yang saya perlu lakukan adalah membersihkan rekaman kebiasaan lama saya. Dan akhirnya saya belajar. Setelah belajar cukup banyak, sekarang saya lumayan agak susah dibikin marah. Tahun ini kalau dihitung kemarin kan baru 2 kali ya, Tiur ya. Tiur sama Katiam ya. Oke, kasih jempol dong. Dan yang kelima teman-teman, ketika kita bicara tentang gereja, di pengkaderan kita sama-sama melakukan yang namanya gereja yang berfokus kepada membangun manusia, bukan membangun kegiatan. Ini yang tadi kita sama-sama bahas, ya, jemaat kehilangan kasih mula-mula. Ini yang tadi kita bahas juga, kasih mula-mula yaitu mencintai Tuhan dan sesama. Gereja yang mengalami kasih mula-mula itu limpah dengan pengampunan. Saya masih ingat bagaimana kami di Gang Anjing, saya sengaja mengundang Sugi, mewakili yang lain. Sebenarnya saya juga mengundang beberapa yang lain tapi nggak bisa datang. Jadi kita yang lahir baru biasanya sangat ingin menceritakan cinta Tuhan dan sangat ingin mengampuni. Iya atau enggak? Tapi lama-lama kita berhenti mengampuni, kita lebih banyak mengurusi hal-hal kesalahan orang lain dan sebagainya. Sehingga kasih mula-mula ini akhirnya menjadi padam. Ini yang tadi kita bahas. Oke, yang di sini memfasilitasi murid Kristus fokus membangun ruang belajar. Jadi yang kami lakukan di pengkaderan adalah kita sama-sama belajar. Bedanya sama pemuridan yang biasa gimana? Mereka tidak boleh bilang saya muridnya Samiton, nggak boleh. Saya juga nggak akan klaim, dia kan muridnya saya. Enggak, kenapa? Kamu murid Kristus, saya murid Kristus. Kebetulan saya kakak kelas.
gurunya sama, kebetulan saya mungkin lebih dulu belajar. Jadi kita sama-sama murid Yesus. Dan setelah beberapa tahun kita bubaran. Ada kemungkinan sekarang saya minta seseorang yang dulu saya kader, sekarang dia yang mengkader saya. Enggak ada yang lebih senior, enggak ada yang lebih junior. Kita semua sama-sama murid Kristus. Ada hal yang saya lebih baik, kamu belajar dari saya. Tapi kalau kamu lebih baik, saya belajar dari kamu. Dan terakhir adalah kita fokus kepada korban pendamaian. Berita kita, fokus pembelajaran kita adalah tentang bagaimana Yesus menjadi korban untuk mendamaikan kita kembali kepada Bapa. Kenapa? Karena kelahiran baru adalah hasil dari kita telah diperdamaikan. Sekarang kita menginjil tidak dengan cara gini. Kamu mau gak terima Yesus? Yesus dijadikan semacam barang. Kamu mau gak terima Yesus? Saya gak bilang kalian salah ya teman-teman, cuma kami gak pakai lagi. Kenapa? Kamu mau gak terima Yesus? Kalau udah terima Yesus kamu selamat, kamu bahagia, kamu damai, sembuh, sehat. Ya mau toh. Tapi kalau saya mau gak terima Yesus, nanti kamu kena aniaya sengsara. Jawabnya? Sekarang yang kami beritakan adalah, kamu tahu nggak kamu terpisah dari Allah pencipta kamu sejak kamu lahir? Kamu tahu nggak bahwa kamu merasa kesepian? Kamu tahu nggak bahwa kamu merasa tidak tahu tentang diri kamu dan tujuan hidupmu? Dan kamu tahu nggak bahwa ada korban yang telah dikorbankan untuk mengembalikan kamu kepada Allah pencipta? Nah itu sebabnya saya sedang bergiat keliling kota, keliling kemana-mana memberitakan kembali berita kelahiran kembali ini. Ada di YouTube nanti teman-teman kita akan bagikan. Jadi kami sekarang lagi kemana-mana, saya diundang khotbah topik apapun pasti saya khotbahkan 15 menitnya adalah tentang kelahiran kembali. Dan teman-teman ini waktunya Anda diskusi di meja. Lalu kemudian nanti Anda ada kesempatan untuk melemparkan pertanyaan ke saya. Silakan kita akan lakukan diskusi di sekeliling meja kita sekitar setengah jam. Iya diterobos. Saya begini, kayak bambu aja ketika masih kecil kan gampang dibentuk Pak ya. Kalau udah ini kan dipaksa patah Pak. Hancur. Pengajar ya. Bukan hanya kita, dia juga mesti ada kehausan. Kita mau bapak dia mesti punya hati anak. Kalau cuma bapaknya aja nyari terus begini, dia nggak mau respon. Kita memberikan orang mati. Nggak tahu Pak Sodi gimana mengembalakan gitu kan Pak? Itu tadi ya, kalau yang kita andalkan Roh Kudus, biarpun bambu sudah tua, Selalu ada anugerah ya. Baik. Apakah semua meja seru? Berapa banyak meja yang seru? Oke, wah Yanes selalu mempromosi. Oke, teman-teman, silakan Anda menyampaikan pertanyaan. Kita punya waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit, silakan. Boleh petugas membantu saya membawa mic-nya. Ya, silakan berdiri. Apakah di semua meja para fasilitator melayani dengan baik? Saya pengen dengar para tamu bilang apa? Cek. Oke. Cek. Apakah fasilitatornya sudah juga mengumpulkan pertanyaan Anda untuk ditanyakan? Silakan, berdiri dong, berdiri. Mail. Baik, teman-teman mari kita dengarkan dari Bapak Mail. Ya Kak Sam, saya mau nanya ya, ini kan yang Kak Sam ini kan pekadaran, Ya. pemuritan. Nah, saya mau nanya itu tujuan akhirnya, tujuan utamanya, bukan tujuan utama dari pengkadaran itu apa? Apakah perubahan karakter, apakah kembali kepada kasih mula-mula, atau apa perubahan dari
pola pikir atau apa? Tujuan Oke. Atma sebagai murid Kristus atau apa sih? Ya, Oke, itu mari sih. kita buka di halaman yang kedua. Ada definisi di situ, di pendahuluan sebelum bab 1. Pengkaderan murid Kristus adalah suatu proses pembelajaran murid Kristus untuk dapat melatih pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Jadi yang dilatih 4 hal, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan, supaya mereka dapat menjadi saksi Kristus dan hidup mengedapi kehendak Bapa. Ya, dengan lain kata mereka serupa Kristus. Jadi tujuan akhirnya sama saya kira dengan banyak program yang lain, tetapi nanti treatmentnya yang kita akan lakukan yang beda. Kita tidak lakukan cuma satu arah, tapi kita lakukan praktek. Karena belajar itu antara tahu, mau, dan mampu. Kognitif, afektif, sama psikomotorik. Jadi kalau kita belajar tentang sabar, itu teorinya sedikit, prakteknya yang banyak. Kita belajar rendah hati itu teorinya dikit. Prakteknya banyak sama afektifnya, motivasinya banyak. Sayangnya kalau dari khotbah saja itu cuma kognitif. Kita kurang ada kesempatan untuk ruang-ruang belajar. Dan jemaat belum pernah atau tidak sering melihat pemimpinnya untuk mengutarakan kapan dia salah. Tadi pagi jam 10 pertemuan di sini, saya minta maaf untuk kesalahan 2 hari yang lalu. Yang saya lakukan di camp. Nah, dengan saya memperlihatkan caranya untuk mengoreksi evaluasi diri dan memperbaiki diri, saya punya kader jadi belajar. Belajar untuk merubah karakter. Seperti itu, Mael. Apakah itu menjawab? Oke, silakan pertanyaan berikut. Tadi di situ paling semangat, sekarang tunjuk-tunjukkan. Lagi ngasih tahu bahwa ini berani kamu. Oke. Lukito. Ya, selamat siang Kak Sam dan semua. Ya, tadi saya lontarin satu pertanyaan di grup ini adalah mengapa saya merasa kok saya nggak bisa kembali pada gereja yang mula-mula, yang berani habis-habisan gitu. Jadi apa-apa ngerem, karena tadi saya juga kalau dulu murid-murid Kristus melayani itu all out gitu kan. Kalau saya jujur sekarang hitung-hitungan sih, takut mati lebih tepatnya sih. Itu. Oke. Nah, apa yang menyebabkan itu Kak? Thank you. Oke. Siapa yang punya masalah yang sama boleh angkat tangan? Gini Lukito, sebelum saya jawab, saya pernah menginterview satu keluarga pendeta di retreatkan khusus. Jadi saya retreatkan khusus keluarga pendeta, papa, mama, sama anaknya. Untuk khusus untuk tanya ke anaknya apa yang terjadi dan kapan yang terjadi lahir kembali. Biasa kalau anak pendeta atau anak Kristen umur 12 kita baptis kan, biasa kan. Nah di interview itu kita dapati kenyataan mereka lahir baru sesudah itu. Ada yang di kampus di luar negeri, ada yang di kampus di luar kota, ada di dalam kota SMP umur 15. Tapi si anak ini bilang, saya waktu lahir baru saya rindu baca Alkitab, saya berdoa, saya bersaksi. Tapi gak lama Kak, berapa lama? 2 bulan, kenapa? Kanan kiri gue gak ada yang baca Alkitab. Kanan kiri gue gak ada yang doa, kanan kiri gue gak ada yang bersaksi. Ya sudah, rasanya Lukito di kanan kirinya udah pada takut mati. Rasanya ya, ini saya tulis di sini bahwa value dunia masuk ke dalam gereja. Contoh, di gereja ini kalau dikhotbahkan jadi kepala bukan ekor, yang disebut kepala jabatan atau apa? Jabatan. Naik dan tidak turun, yang naik apa? Omset. Yang naik apa? Padahal saya nggak yakin tuh Alkitab bilang kepala itu artinya sekedar jabatan. Buat saya sih tafsirannya kepala dan bukan ekor. Kepala ini kan bagian untuk berpikir, tanggung jawab. Yang dipercayakan Tuhan tanggung jawab,
dan kemampuan, kapasitas. Kalau tempat ekor kan biasa buang pup kan. Jadi saya kira itu banyak value dunia yang masuk ke dalam gereja. Contohnya lagi gini, saudara-saudara saya nggak nyangka dulu saya orang desa, hamba Tuhan desa. Sekarang Tuhan bawa saya keliling dunia. Wah, Tuhan dipermuliakan. Kayaknya bagus ya. Kok nggak ada yang bersaksi di depan saudara-saudara, kemarin saya diutus ke desa satu orang selamat. Seolah-olah kalau melayani satu orang kecil, kalau KKR besar. Kita semua kemakan sama berita seperti itu. Dan menurut saya itu value dunia udah masuk ke gereja. Value dunia masuk ke gereja. Ya, sehingga apa? Sehingga rasanya yang namanya sukses itu adalah selalu materi. Mungkin kamu perlu hati-hati dengan lingkunganmu. Apakah itu menolong lo kita? Mesti bergaul sama yang rada gila lagi ya. Ini Pak Lukito ini pernah masuk ke daerah Tanah Merah di daerah Kelapa Gading situ sama Tanjung Priuk. Rawasengon. Pokoknya masuk ke daerah Selam Maria dia melayani. Oke. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang takut mati. Ada lagi pertanyaan? Kasam, dari meja 18 nih Kasam. Mau tanya dong Kasam, kalau tadi kan ada visinya Kasam tuh yang udah dijawab, yang ada di buku tadi sebelum pendahuluan. Nah, boleh diceritain Kasam strategi apa yang ada di dalam hikmatnya Kasam untuk bisa dilakukan supaya kegerakannya bisa terjadi? Oke, makasih. Saya percaya bahwa apapun harus dipraktekkan lalu kita betul-betul alami. Baru kita bisa ajarkan. Jadi, oh ya teman-teman kita bersyukur Pak Rubin hari ini mendapatkan cucu lagi. Pak Rubin Hadi. Dan Pak Rubin ini anaknya, putrinya di sesar jam 2 tadi. Jadi wah bisa datang ke sini kita hargai double ya. Jadi terima kasih. Saya punya utang sama Pak Rubin beberapa tahun yang lalu. Dia bilang Pak Sam gimana kalau soal pemuridan one on one. Saya bilang saya lagi kerjain lu. Belum bisa saya cerita, belum bisa lapor, dan belum bisa saya pamerin, saya bilang. Tunggu waktunya nanti kalau saya udah kerjakan sekian tahun, saya udah tahu hasilnya, saya bisa laporin. Jadi strategi yang paling baik adalah kita berani untuk mengevaluasi, berani untuk kita studi, lalu berani untuk kita belajar praktek. Dan kedepannya apa yang saya hari ini lakukan masih terus saya akan fine tune terus, supaya saya terus bisa menemukan hal-hal yang memang menolong kebangunan rohani itu terjadi. Tapi saya sangat udah lama gelisah dengan perkataan waktunya Tuhan. Ada lagi menjawab gini, setiap generasi ada orangnya. Saya setuju, memang benar setiap generasi ada orangnya. Saya juga setuju Tuhan punya waktunya. Tapi kok kayaknya kita nih gak merasa bahwa jangan-jangan Tuhan tunggu kita. Jangan-jangan kita yang kehilangan sesuatu. Dan saya lihat generasi pertama lahir baru. Biasanya generasi kedua tuh mulai sekolah minggu, remaja, jadi pengurus tanpa lahir baru. Saya ketemu banyak anak pendeta saya ngobrol belum lahir baru. Tapi mereka udah pimpin pujian, pimpin sekolah minggu, jadi pengurus, jadi majelis. Generasi ketiga, generasi keempat, separuh dari gereja nggak lahir baru. Generasi kelima, almost all. Lahirlah teologi yang aneh-aneh. Kenapa? Karena mereka juga masuk ke sekolah teologi. Alkitab buat saya itu surat cinta dari Tuhan ke kita. Rahasia kerajaan hanya bisa dimengerti oleh anak-anak kerajaan, diberikannya pada anak kerajaan. Siapa yang di sini pernah pacaran? Coba angkat tangan. Kalau Anda lagi pacaran, pasti ada kode-kode yang Anda dan pacarmu saja yang ngerti. Setuju enggak? Dan saya percaya Alkitab ini bahasa cintanya Bapak kepada anak-anaknya. Kalau Anda nggak lahir baru, Anda nggak ngerti sepenuhnya. Saya bilang, saya begitu lahir baru, Allah Tritunggal nggak usah dijelasin, saya udah percaya. Tapi kalau ditanya percayanya gimana, saya nggak ngerti. Dan nggak semua kita bisa mengerti, tapi ada roh yang Allah taruh
untuk membuat kita mengerti. Jadi jawaban dari Riko, kunci satu, kita terus menerus ingatkan tentang kelahiran kembali. Kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja dan kita percaya sesuai Yehezkiel berkata kalau orang lahir baru dia menerima roh yang baru dan menerima Roh Kudus. Dan kemudian kita one on one. Dan strateginya gitu. Lalu kemudian fokus kepada being. Terus kemudian yang satu lagi adalah jangan tinggalkan salib. Kita selalu ingatkan salib. Jadi kalau teman-teman di pengkaderan ini ketika coaching dengan saya selalu kembalikan ke salib. Itu akan menolong. Mungkin lebih sederhana lagi kalau bisa. Tapi yang pasti saya nggak pengen strategi yang rumit. Dan saya nggak mau fokus kepada pertumbuhan jumlah gereja. Karena dulu saya pernah terlibat di situ. Saya datang ke seminar-seminar, bahkan kami mengadakan seminar pertumbuhan gereja. Dulu kita menggunakan cell group untuk melipat gandakan jumlah anggota gereja. Sekarang kami atau saya berpikir tentang bagaimana saya mengkader orang itu sampai betul-betul mengenal Kristus dan kemudian bisa berjalan bersama Kristus dan kemudian mereka bebas dari rasa takut. 30 orang, seandainya 30 orang ini mulai mengkader lagi 10, 300. Kalau lagi mereka mengkader lagi 10 jadi 3.000. Saya kira akan sangat cepat. Makanya kami punya kata-kata sekarang slow is fast. Tapi kami nggak akan main di panggung. Kita nggak akan main di forum besar. Nah bagaimana dengan jemaat yang sudah ada panggungnya? Jangan dibuang panggungnya, jangan dibakar, jangan ditutup. Tapi lakukan strategi one on one di dalam gerejanya. Gunakan energi-energi untuk betul-betul membangun. Saya kasih contoh teman-teman. Kalau Anda datang ke sebuah restoran. Restoran ini punya 10 outlet. Ownernya selalu nanya tiap malam pada manajernya. Omsetnya berapa malam ini, hari ini. Lalu semua masukin omset. Tiap hari tuh omset masuk ke data. Beda nggak kalau si ownernya bilang gini. Selain data yang masuk dengan omsetnya, dia tanya gini, berapa banyak customer yang merasa puas dengan restoran kita. Tapi bukan karena Anda nanya ya, tapi dia serta-merta ngomong tanpa ditanya. Lalu kalau ada manajer bilang, hari ini ada satu Pak, manajernya dikasih hadiah. Kalau setiap hari ditanya, manajer lama-lama gerah loh. Lama-lama gerah. Waduh ntar bos tanya gimana. Jadi sekarang manajer tanya ke karyawannya, lu kalau sambil jalan di restoran, pasang kuping ya. Karena ada orang sambil makan cerita sama temennya, lu tau gak di sini tuh enak, sop buntutnya, wow. Nah kalau pas ada karyawannya lewat, pas ada customer ngomong gini, si karyawan bilang, Bapak bakalan naik pangkat nih, bingo. Langsung si karyawannya datang ke manajernya. Pak, gue dapat satu Pak. Ada lu tadi yang ngomong. Terus manajernya turun. Pak, Bapak tadi ngomong sop buntut sini enak. Pak, saya kasih satu porsi buat Bapak bawa pulang. Wih, si pengunjungnya gimana? Senang gak? Si karyawannya kita kasih tambahan. Ini tambahan 50.000 buat kamu jajan. Si manajernya lapor ke owner. Kalau tiap hari seperti itu, saya yakin kualitas restorannya naik atau turun? Pasti naik. Sekarang pertanyaannya, kalau habis persekutuan begini nih hari Minggu, yang dievaluasi apa di gereja? Sound system, lighting, AC, parkir. Pernah nggak ditanya sama gembalanya, berapa banyak jemaat yang berjumpa dengan Tuhan? Kasih tahu saya gereja yang mana yang melakukannya. Saya nggak yakin Anda bisa menyebutkannya. Nah jadi detil-detil begini merupakan value yang perlu kita pikirkan ulang. Dan ini dengan segala ketulusan hati saya mau sampaikan kepada tubuh Kristus bahwa Tuhan sedang menunggu kita.
Jadi akan datang banyak orang lahir baru, tapi tunggu bidannya. Tahun 70-an akhir 80, itu banyak orang lahir baru dari berbagai gereja tradisi. Ada bidannya di rumah-rumah, persekutuan pesan doa rumah. Betul kan? Siapa yang dulu ngalami kebangunan rohani di persekutuan rumah-rumah, coba angkat tangan di kampus-kampus, sekolah-sekolah. Sekarang masalahnya gereja nggak ditinggal sama jemaat. Kalau dulu gereja ditinggal, kenapa? Pendetanya khotbahnya jelek. Sekarang relatifly khotbah di gereja bagus-bagus. Udah gitu LED-nya keren kan? Udah gitu AC-nya dingin kan? Dan yang tugas di panggung lumayan lah, sekarang udah ada touch up lah. Iya kan? Kok dulu oma-oma, kur. Sekarang enggak lah ya. Jadi sementara ini lagi tertidur nih. Tapi saya mau kasih kabar bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu. Dan tinggal kita siapkan bidan-bidannya. Supaya semua gereja mengalami kebangunan. Saya nggak tahu ini menjawab apa enggak, Rick. Oke, satu lagi. Shalom Pak Sam, saya Pendeta Filipus Joko. Oke, Pak Ya, saya dari Saya lihat di GBI, grupnya. Rumah Doa Pemulihan di Gading Serpong. Oke. Pertanyaan saya begini, yang pertama, siapa yang layak untuk mengkader jiwa-jiwa ini? Terus berapa lama kita harapkan mereka bisa mendapatkan pemulihan, lahir baru, dan lain-lain? Lalu siapa yang pantau kerohanian mereka ini? Oke. Begitu, dan yang ketiga. Ini bisa sampai jam 5 loh Pak. Ya, haleluya. Batasnya 5 ya Pak. Ya, gak apa-apa. Yang ketiga begini Pak. Siapa yang akan menjaga sebagai brother keeper orang-orang yang tadi kita anggap sebagai bidan yang melahirkan orang-orang Kristen yang baru. Oke. Karena memang realita yang Cukup situ saya dulu Pak ya, melihat- jangan nambah lagi. Ya itu aja, Oke. itu aja, 3 aja. Makasih. Makasih. Saya jawab yang bagian terakhir dulu Pak. Saya anggota sebuah gereja terdaftar, tapi sebenarnya yang brother keeper saya bukan di sana. Saya punya seorang Halim boleh berdiri. Halim ada di mana? Berdiri Halim. Yulia mana Yulia? Yulia mana Yulia? Oh itu Yulia. Yulia istri dari seorang yang namanya Paulus. Paulus dan Halim ini adalah brother keeper saya. Satu di Bali, satu di Serpong. Kami nggak tiap minggu ketemu. Tapi kami betul-betul menjaga. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya pasti cerita ke mereka. Dan mereka mendoakan dan bergumul buat saya. Ya, thank you Alim, Yulia. Nah teman-teman, setiap kita harus ada 1 atau 2 orang atau 3 orang yang Anda merasa pasti. Kalau Anda jatuh, ada orang yang betul-betul berdiri di samping Anda. Dan hari ini saya mau perkenalkan seorang pendeta namanya Sony Sombotan. Boleh berdiri, Boksu? Ini Boksu Gereja Tabernakel Indonesia di Meruya. Beliau temenin saya 8 tahun selama saya ke planet lain. Tiap Sabtu saya ke rumahnya. Dia sediakan makanan, saya jam 3 sampai jam 6 saya di rumahnya. Kita ngobrol apa saja, one on one ke saya. Dia gak pernah nanya, Sam kapan kamu bertobat? Enggak pernah. Dan kalau Sabtu itu juga dia nggak nanya, abis ini mau kemana? Sebab kalau hari Sabtu itu hari dugem nasional. Dia nggak pernah nanya. Dia bahkan nggak tahu kapan saya sebenarnya akan kembali dan saya juga nggak tahu. Tapi ingat, yang namanya kasih itu tidak pernah gagal. Yang saya sedih waktu dia kena stroke Pak. Saya lagi pikir, wah sahabat saya meninggal nih ya. Tapi rupanya Tuhan gak izinkan untuk masih jaga saya. Saya pernah satu hari gak punya duit, saya telepon, Boksu boleh saya pinjam 5 juta? Boleh, kapan? Sekarang. Padahal itu udah jam 9 malam. Dia mesti minta anaknya antar ke ATM, brother keeper. Dan waktu itu sekali lagi saya banyak dibantu, didoakan dan sebagainya. Nah teman-teman, yang menarik adalah kapan seorang pengader boleh mengader. Seorang yang lahir baru hari ini biasanya rajin nginjil Pak. Dalam minggu itu pasti dapat orang baru. Saya waktu lahir baru nggak lama saya injili Edelio Pak.
Edilio kemudian lahir baru. Siapa yang menjaganya? Mesti kita. Jadi teman-teman, ketika tahun 96-97, saya temukan di angka papan statistik Abalov kami, masuk ke kelas baptisan itu sebutlah 50. Nanti yang akan dibaptis 30, 25, 40. Jadi ada yang hilang. Saya tanya sama Edilio kan departemen pengajaran. Apa yang terjadi? Lalu dia jawab gini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya nggak suka dengan jawaban itu. Lalu kemudian saya datang ke kelas katekisasi itu, saya duduk di pojok, saya bilang sama gurunya, kalau saya duduk pojok berminggu-minggu jangan rugi ya. Saya duduk, saya liatin. Sampai akhirnya setelah 2 kali, 3 kali, saya punya kesimpulan gini, kalau saya jadi peserta, saya juga malas untuk lanjutkan. Tapi saya nggak tahu kenapa. Jadi saya berdoa, Tuhan apa yang terjadi? Gurunya, pengajarnya bagus. Apalagi tahu kalau saya datang kan. Mungkin doa puasanya double kan. Dan waktu itu Tuhan cuma bilang, mereka gak ketemu aku. Saya sadar iya. Lalu saya bilang, Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Lalu Tuhan mulai kumpulkan saya dengan beberapa orang. Kebetulan hari ini hadir. Haryaman boleh berdiri? Ini orangnya. Andreas boleh berdiri? Ini salah satu orang, ada 3-4 keluarga. Ini mereka awal-awal kita di rumah Ibu Ira, Sabtu-Sabtu kita kumpul, masih ingat? Ya. Jadi silakan duduk. Jadi kita kumpul beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa keluarga. Saya siapkan tim khusus. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan, saya tanya bagaimana dengan kerohanian mereka. Mereka meningkat. Lalu kita mulai dengan sesuatu yang unik. Ini saya persingkat karena waktu. Teman-teman, apa yang terjadi? Dulu kami kalau minggu itu khotbah selalu altar call terakhir. Khotbah apapun akhirnya altar call. Lalu ketika mereka maju, namanya dicatat. Ketika namanya dicatat dibisikin, nanti akan ada yang datang ke rumah. Dan malam itu kita datang. Ya kita datang sama Ariaman semua, kita datang. Saya capek banget, jam 7 itu udah capek. Saya mandi, makan sebentar, saya naik ke mobil, saya tidur. Teman saya ini pada nyupir, cari. Dulu belum ada GPS kan. Jadi cari alamat tuh, minta ampun susahnya. Sampai ke satu rumah. Kita tanya, Ibu yang tadi pagi datang ke gereja? Iya. Ibu tahu nggak kalau maju ke depan itu apa artinya? Enggak. Ibu tahu nggak artinya doa? Enggak. Ya udah kita injili. Ketika kita injili, kita tanya, Ibu mau nggak dijumpai Tuhan? Jadi kita bahasanya kita ganti. Bukan ibu mau nggak terima Tuhan, tapi ibu dijumpai Tuhan. Mau nggak? Dia juga nggak tahu mau apa nggak, tapi kayaknya bolehlah katanya gitu. Bu, tapi kalau Tuhan nggak mau ketemu ibu, jangan salahin saya ya Bu ya. Kan belum tentu. Jadi kita lagi itu, saya bilang sama tim saya berdoa, jangan kencang-kencang, jangan nyanyi kencang-kencang juga. Kita nunggu Tuhan aja, Tuhan ini kerjaan udah kelar, Tuhan temui, kalau Tuhan gak ketemu kita pulang. Ada 15 menit lebih, diam aja. Enggak lama wanita ini ngalami Tuhan. Kita tanya apa yang terjadi. Dia bilang dia dijamah Tuhan. Puji Tuhan. Suaminya Kristen Manado, dipukuli, dia Jawa Islam. Hari itu dia datang ke gereja diajak teman. Coba malam itu kita gak kunjungi. KKR atau altar call di gereja gak ada gunanya. Satu kali saya datang ke Pademangan, ketok pintu. Yang keluar engkong-engkoh. Kok ini nama Ence? Iya. Istrinya iya. Ence kemana? Biasa apa? Judi. Pagi altar call maju, malamnya judi. Saya nggak mau rugi dong, masuk ke rumah. Kok masuk kok, mau ngobrol. Karena saya ngaku pendeta, dia kasih masuk, kita ngobrol-ngobrol. Singkatnya dia terima Yesus, ngalami Yesus. Nah Pak Arifin ini, itu nggak lama dia udah bawa lagi orang-orang penjudi yang lain atau tetangganya
percaya Yesus. Yang bina siapa? Yang bina mereka. Jadi saya sering meminta mereka di panggung, kita bilang ceritain tentang Tuhan Yesus. Ngomongnya gini Pak, saya nggak nyangka kok Yesus mau ketemu saya. Yesus dipanggil engkau. Tapi kan senang karena dia nggak ada budaya Kristen. Jadi kita dapat 3.000 orang lebih loh Pak, dari SPK. Tapi jemaat nggak boleh ikut Pak SPK, kenapa? Hanya orang yang baru lahir baru. Nah jemaat yang lama nggak boleh, kecuali kamu bawa orang baru. Jadi SPK bukan dari kelas, bukan dari pertemuan, tapi one on one dan kemudian kita kunjungi ke gang-gang. Jadi waktu kita dulu kalau lagi jalan di gang-gang, saya kayak Tuhan Yesus ada murid-muridnya gitu loh Pak. Keren bener Pak. Suatu hari saya masuk ke satu rumah si Pak Arifin, ada bapak-bapak nongkrong di kursi gini, pakai celana dalam, rambutnya sampai bawah Pak. Kayak M Jago. Gila 16 tahun. Saya disuruh doa. Saya dalam hati, saya punya rekor doa orang gila belum ada satupun yang berhasil. Politik pemimpin Pak, saya kan bawa tim. Kamu yang doain. Saya masih ingat tuh si Kiki yang doain. Enggak lama orang ini sembuh Pak, nyesel lu bukan saya yang doain Pak. Jadi maksud saya cerita adalah kita nggak pakai banyak struktur tapi setiap orang bawa orang, setiap orang beritakan orang, setiap orang bawa orang. Dan lalu kita bina one on one. Semoga ini menolong Pak. Waktunya kita nggak cukup, kita mau worship, boleh tim worship untuk maju. Biar sore hari ini jadi momen yang terbaik. Titik balik hidup kita. Api Roh Kudus menyala di setiap gereja Tuhan. Dan biar berita kelahiran baru menjadi sebuah berita yang terbaik. Buat mengabarkan Injil Kristus di seluruh Indonesia. Ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung dengan, mari Pak Tony. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami telah menerima kunci daripada-Mu Tuhan. Biar sore ini sungguh-sungguh menuntun kami satu langkah ke depan melakukan kehendak-Mu dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara yang meluangkan waktu di dalam peluncuran buku kunci sudah diberikan. Pastikan Bapak Ibu hari ini menerima kuncinya dan juga bukunya, seperti itu. Acara sudah berakhir, Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat ini. Kalau masih ingin beramah tamah, masih terbuka ruangan ini digunakan. Atau minta tanda tangan bersama dengan Kak Sam. Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.